Kalau ngomongin Sandra memang nggak akan pernah habisnya. Kita pun juga semua tahu episode kemarin bisa-bisanya lolos tuh dari polisi. Tapi tenang, semuanya nggak akan bertahan lama karena pada akhirnya Sandra pun juga betul-betul bakal terpenjara. Ya, setelah Sandra dibawa oleh truk, akhirnya truk tersebut berhenti di sebuah tempat yang mana tempat ini tuh kayak seakan-akan seperti penyiksaan buat Sandra. Sandra lapar, nggak bawa uang, nggak tahu di mana, nggak tahu mesti ngapain dan lain sebagainya macamnya. Yang pada akhirnya tuh betul-betul bikin Sandra pun juga menderita. Jadi itu kayak, oke, mungkin kita kesel karena Sandra tuh nggak langsung ditangkap gitu ya, karena harus kabur-kaburan dulu, ada drama-dramanya lah. Tapi yang bikin senangnya adalah karena Sandranya pun juga bener-bener kayak disiksa dalam tanda kutip, teman-teman. Mungkin kayak kena azabnya gitu loh, kayak kelaparan, nggak tahu dibawa kemana, dikejar-kejar polisi, dihina sama orang lain tuh bener-bener kerasa banget kan. Makanya inilah yang pada akhirnya bikin Sandra pun juga kayak pengen tobat langsung gitu loh. Karena ya memang seperti itu. Maksudnya ketika dulu Mutiara mendapatkan perlakuan tidak baik, yang kurang mengenakan datang dari Sandra, akhirnya Sandra pun juga mengalami semuanya. Bahkan lebih parah, diuber-uber polisi. Walaupun mungkin kita sering terbiasa ngeliat pembahasan polisi mengejar pelaku di sinetron ya. Tapi untuk kasus Sandra ini kan memang agak antik, unik gitu loh. Sandranya memang jahat selama ini, nggak pernah terbongkar juga, selalu bikin masalah, selalu bikin ulah yang pada akhirnya tuh nggak pernah bikin kita pun juga, duh ini Sandra kapan kapoknya gitu. Karena kan setiap kali Sandra bikin masalah nggak pernah dilapor polisi, sekalinya lapor nggak pernah ditangkap. Episode kemarin aja contoh, udah ada polisi tiba-tiba kabur kan. Yang paling bikin gatal dan kesal tuh kenapa kemarin nggak dibuka ya pintu truknya. Dulu gemes banget sih, asli deh sumpah. Gue udah minta izin buat ngebuka pintunya tapi nggak mau tuh, aneh gitu. Ya tapi ya udahlah ya, nama juga sinetron ya, nggak apa-apa. Yang terpenting pada akhirnya Sandra pun juga tertangkap. Itu jauh lebih penting dari apapun. Senang karena akhirnya Sandra pun juga nggak bisa berkutik lagi. Walaupun tentu kita harus tetap berhati-hati ya. Ya kita semua tahu lah bagaimana Sandra dengan semua kejahatannya, dengan semua kelakuannya. Yang jelas ini bakalan menjadi sebuah hal yang pada akhirnya bikin kita pun juga senang ngelihat Sandra yang harus kena karmanya. Harus sih, Sandra ini udah nggak bisa kabur-kaburan lagi. Harus banget. Supaya apa? Supaya Sandra pun juga sadar apa yang ia lakukan. Walaupun mungkin hukumannya cuma 6 tahun ya, seperti yang Kenzo katakan di episode sebelumnya, tapi at least itu sudah cukup lah untuk bikin Sandra tuh kayak apa ya, kayak bisa betul-betul merasakan bahwa hidup tuh nggak seperti yang Sandra pengen. Sandra ini kan seakan-akan tuh mengendalikan dunia, semuanya dia aja kan, kayak seenaknya sama orang, nggak peduli, nggak mau menghargai orang lain. Yang terpenting orang tuh respect sama Sandra, dan Sandra itu bodo amat aja gitu. Kan nggak bisa kayak gitu ya. Kalau kita hidup di dunia kayak gitu, kan ada banyak kebencian, orang benci sama kita, dan Sandra pun merasakannya kan. Makanya ini jadi pembelajaran juga. Siapa tahu aja dari sini Sandra bisa berubah dan bisa apa ya, bisa bener-bener sadar kalau apa yang udah dia perbuat selama ini tuh ya salah gitu loh kepada Mutiara. Karena ya mau gimana pun juga memang udah waktunya dihukum kan. Sandra balik ke rumah pun juga nggak mungkin, teman-teman. Mau ngapain balik ke rumah? Akhirnya apa, jadi gelandangan, jadi gembel, ketangkep juga sama polisi, tersiksa juga secara hidup. Jadi emang bener-bener kena azabnya sih ini kalau Mimin bilang ya. Makanya ini menjadi sebuah hal yang pada akhirnya tuh bikin Sandra pun juga pasti kayak, duh kenapa jadi kayak gini sih hidup gue gitu loh. Kan seru.